Yang sudah duduk, yang sudah dapat tempat silakan duduk. Biar ketahuan mana yang masih longgar yang bisa ditempati. Yang sudah dapat tempat silakan untuk duduk. Mohon untuk yang sudah tidak bisa masuk jangan memaksakan diri untuk masuk. Tolong panitia ada laporan sudah full? Sudah full? Sudah full, nggih. Yang sebelah utara sudah full? Sudah full? Nggih. Nggih, mohon untuk tidak memaksakan diri masuk ke ruang utama. Ruang utama sudah full, nggih. Yang sebelah selatan di Serambi masih bisa ditempati, silakan. Bapak-bapak yang ada di sebelah depan kamera, mohon untuk tidak bergerak, tidak berdiri ya, dalam kondisi apapun. Kalaupun terpaksa harus pindah, jenengan bisa pindahnya berangkang ya ke kanan atau ke kiri. Nyuwun untuk kerjasamanya, khusus yang di depan kamera. Kalau ada apa-apa, gesernya caranya berangkang ya. Nggih, matur nuwun. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh peserta kajian untuk tidak mengambil video ataupun foto saat kajian berlangsung. Jazakumullahu khairan. Udah sini aja. Mohon izin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wonten ngarsanipun Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala, menapa dene Ustadz Ami Nurbait hafizahullah taala, ingkang sanget kinurmatan dumateng para rawuh, para lenggah kakung mewah putri ingkang insyaallah tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi kawilujengan rahmat mewah berkah tansah kajiwa kasarira tumrap panjenengan sedaya. Amin. Mboten kesupen monggo sami ngujukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala awit paringipun berkah, paringipun nugroho menapa kemawon
katitik wonten ing wekdal menika kula panjenengan sedaya pun paringi kawilujengan saged pepanggihan kempal manunggal wonten ing Masjid Al Hidayah Krajan Mancasan Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Mohon maaf pengacara mendapat pesanan dari Ustadz bahwa harus memakai sedikit bahasa Jawa karena memang agar terlihat ada rasa yang berbeda karena di sini masih kampung, masih desa, Jawa, Jogja lagi. Nah ini istimewa di sini. Mohon maaf, kalaupun mungkin nanti ada yang kurang paham, mungkin bisa diskusi dengan samping kanan kirinya. Baiklah, nyun sewu dalam lajengaken. Boten kesupen ugi sholawat salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kula panjenengan sedaya nuhun injih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, para umatipun ingkang tansah setya tuhu miderek menapa ing dados sunah-sunahipun. Kelebet insyaallah kula panjenengan sedaya. Mugi Ustaz Syafiq ugi paham basa menika nggih. Asli Jember to nggih. Jawa juga, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan tidak lupa lama di Arab. Ya. Dalam lajengaken ngemeni wekdal, menika sampun sonten. Ngemeni wekdal sumangga pepanggihan kajian talkshow kanthi tema membangun keluarga sakinah. Ingkang insya Allah samangke badhe kasariro panjenenganipun Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala pun ambingi panjenenganipun Ustadz Ami Nurbait hafizahullah taala ingkang samenika ugi sampun lenggah sesarengan kalian panjenengan sedaya. Kasukuri kanthi alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang menika sumangga enggal kawiwitan namung keparenga kula ngaturaken menggah urut reruncaning adicara wonten ing kajian sonten menika. Ingkang sepisan menika pambuka alias pembuka. Angka kalih tanggap sabda saking panitia menapa dene takmir Masjid Al Hidayah mangke kasuwun mugi kepareng panjenenganipun Mas Raharjo Mulyo Atmojo. Kalajeng adicara angka 3 nggih menika intining adicara utawi kajian talkshow saking panjenenganipun Ustadz kekalih ingkang sanget kinurmatan sekalian kalajengaken pitakenan utawi tanya jawab kapungkasi kanthi panutup. Bilih menika urut reruncaning adicara kajian wonten ing sonten menika monggo enggal kawiwitan kabuka kanthi waosan basmalah sesarengan kula dherekaken. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan basmalah lumampahing kajian sonten menika saged lumampah kanthi kalis ing sambikala tansah binerkahan pun paringi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengipun gegancangan kemawon kasuwun panjenenganipun Mas Raharjo Mulyo Atmojo minangka sesepuing panitia ngiras pantes saking takmir Masjid Al Hidayah kasumbangaken paring tanggap sabdo. Monggo sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa biistan tangindung ala muridnya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nika merupakan bentuk kehormatan yang sangat luar biasa. Saya bisa lenggah ngampingi beliau Ustadz Syafiq gitu ya. Ini Ustadz Amik malah lenggah ngandhap nih ya. Nggih. Nuwun sewu yang saya hormati, yang terhormat Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Ami Nurbait,
semua ustadz-ustadz yang hadir pada sore hari ini. Yang terhormat dari Muspika Kapanewon Ngemplak, Bapak Kapolsek beserta jajarannya, atau yang mewakili yang hadir pada sore hari ini, Bapak dan Ramil, atau yang mewakili yang hadir pada sore hari ini, Bapak Penewu Kapanewon Ngemplak, atau yang mewakili Bapak Lurah Kalurahan Wedo Maratani, atau yang mewakili Bapak Dukuh, Pak RW, Pak RT, semua tokoh masyarakat yang hadir pada sore hari ini, jamaah hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenankan memenuhi apa yang disampaikan oleh pembawa acara pada kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kajian atau talkshow yang sore hari dilakukan di masjid kami, Masjid Al-Hidayah, yang panjenengan sudah pirsa semua bisa lenggah pada kesempatan sore hari ini. Salat dan salam semoga selalu tersurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita yang hadir di majelis ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, nanti menerima syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Hadir sekalian yang berbahagia, yang pertama tentunya mewakili dari teman-teman panitia mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, ya. Sinatan ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sedaya sampun kestu minangkani saking panitia rawuh wonten ing kesempatan punika sak perlu nindakaken pengaosan utawi kajian talkshow kanthi tema membangun keluarga sakinah. Inangkung demat panjenenganipun Ustadz Syafiq ingkang sampun kersa rawuh nggih. Ini luar biasa. Kami tidak mengira Ustadz ya, dalam waktu 4 hari kami bisa menyelenggarakan acara seperti sore hari ini. Masya Allah, jadi 4 hari, jadi kita sangat kaget dan saya merinding nih, saya merinding. Luar biasa. Untuk itu sekali lagi ngaturaken gunging panuwun terima kasih pada hadir semua, langkung-langkung dumateng Ustadz Syafiq, Ustadz Ami yang sudah memperjuangkan bisa terselenggara acara pada sore hari ini. Untuk selanjutnya tentunya kegiatan ini ada beberapa tujuan yang kami akan capai. Yang pertama tentunya adalah ini masjid baru direhab bulan Februari kemarin, baru ditempati Ustadz, sehingga salah satu tujuan kami adalah memakmurkan masjid ini dengan kajian-kajian sunnah yang insya Allah sudah biasa dilakukan di masjid ini. Ya, malam Kamis insya Allah rutin sudah dilakukan kajian bersama Ustadz Ami. Dengan demikian harapannya dengan kajian-kajian sunnah masjid ini semakin makmur, bisa menjadikan asbab Allah akan menurunkan ridho dan berikan pahala jariah kepada yang mewakafkannya. Allahumma amin. Untuk selanjutnya pembangunan ini tentunya didukung oleh semua pihak ya. Dan alhamdulillah sudah bisa kita lihat hasilnya ya, meskipun belum sempurna gitu ya. Harapannya nanti mungkin ada jamaah sekalian yang punya kelonggaran ya, nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bisa disalurkan ke panitia pembangunan ini ya. Karena panitia pembangunan ini belum dibubarkan, masih berlanjut terus begitu. Insyaallah. Selanjutnya tentunya kegiatan ini dapat laksana dengan baik ya, atas kerjasama semua pihak. Mengucapkan terima kasih kepada warga Kampung Kerajaan Mancasan yang sudah mendukung acara ini, yang luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya begitu ya. Kita kaget, rencana yang hadir sekitar 3.000 jamaah, makanya kami tidak biasa menerima tamu sebanyak itu. Nah, ini yang kami juga gagap begitu. Makanya kami mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kerajaan Mancasan sudah mendukung acara ini bisa terlaksana dengan baik. Juga kami ucapkan terima kasih pada teman-teman Yayasan Amal Abadi Indonesia ya, yang sudah mendukung acara ini dari awal sampai akhir ya, bisa terlaksana dengan baik. Teman-teman Kokam ya sudah mendukung kegiatan ini bisa berjalan dengan aman ya, dan juga
MBI ya, apa MBI itu, Muslim Baker Indonesia ya, alhamdulillah bisa mendukung acara ini. Dan semua pihak yang tidak bisa kita sebut satu persatu, tentunya kami ucapkan terima kasih atas bantuannya, dukungannya. Dan terakhir tentunya kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam menerima panjenengan semuanya, menerima Ustadz, tidak atau kurang berkenan tentunya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan diizinkan permohonan maaf kami ini ya. Terus terang banyak kekurangan yang masih ada ditemui dalam kegiatan sore hari ini. Saya kira tidak banyak Ustadz yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri, banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Matur nuwun Mas Rarjo awit paringipun tanggap sabdo kangge ngemeni wekdal untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan kelihatannya memang Bapak Ibu hadirin sudah tidak sabar lagi untuk menantikan mendengarkan tausiah dari beliau berdua. Untuk itu waktu selanjutnya wekdal salajengipun kasumanggaken sak cekapipun kagem Ustadz Syafiq Reza Basalamah menapa dene Ustadz Amik Nurbait. Kasumangken, monggo Ustadz. Matur suwun, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita bisa menyelenggarakan talk show Keluarga Sakinah bersama Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan insya Allah nanti kita akan mengakhiri acara ini menjelang maghrib kurang lebih 15 menit. Maka mohon kepada para jamaah memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita bisa mendapatkan dan menggali ilmu dari beliau. Dan sebagai muqaddimah Ustadz, bahwa masjid ini adalah masjid Kampung Kerajaan, Kelurahan Wedo Martani, Kapanewon, Ngemplak. Ustadz tahu istilah Kapanewon? Gak paham. Gak paham Ustadz, Masya Allah. Ngemplang ini tahu kalau ngemplang Ustadz? Punya utang gak bayar itu ngemplang. Ngemplang, nah, ini ngemplak. Oh ngemplak ini. Kapanewon itu kecamatan. Khusus bahasa Jogja namanya Kapanewon. Kapanewo, Masya Allah, Masya Allah. Pak Camat namanya Pak Penewu. Hanya di Jogja itu? Hanya di Jogja. Jember beda lagi. Mungkin kita bisa bawa ke Jember nanti. Boleh Ustaz. Masya Allah. Jangan lupa bapianya Ustaz. Baik. Dan masjid ini alhamdulillah saya sudah ngisi kajian rutin di sini sejak tahun 2005. 2005 Ustaz. Jadi kurang lebih 18 tahun. 18, Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Sejak belum jadi Ustaz? Nah. Sejak belum jadi Ustaz? Sejak belum menikah. Oh sejak belum menikah? Dan belum jadi Ustadz. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan berbagai macam kajian sunnah bersama warga masyarakat di sini, diterima dengan baik, dan ini termasuk salah satu masjid sasaran iktikaf teman-teman yang dari luar. Karena makanannya enak. Baik Ustadz, ini tidak berpanjang lebar, jadi Masya Allah mereka ini sudah lama menantikan kapan Ustadz Syafiq bisa datang ke Yogyakarta dan ngasih kajian umum yang bisa bertatap muka dengan jamaah. Masya Allah. Karena sementara ini hanya lihat di online. Terakhir kita di Maskam tahun 2000 sebelum pandemi ya. Mungkin iya, 2-3 bulan sebelum pandemi. Sahih. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun tuh? 4 tahun ya? 4 tahun yang sudah 4 tahun, Masya Allah. Baik, sekarang waktunya kita mau melampiaskan rindu dengan Ustadz Syafiq. Langsung saja Ustadz. Jadi talk show kita. Langsung gimana maksudnya? Karena ini bentuknya talk show. Biar nanti lebih banyak tanya jawab. Siap.
Pertanyaan yang pertama, Masya Allah. Menurut Ustadz ya, mana yang Jadi lebih... ana ditanya sama Ustadz ini. Kayak ujian aja ceritanya nih jamaah. Makanya bentuknya talk show. Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi biar lebih banyak permasalahan keluarga dari para jamaah ya. Siap, Ustadz. Dengan aneka latar belakang ini Pak ya. Menurut Ustadz, mana yang lebih bisa mendekati sakinah Ustadz? Keluarga satu istri atau dua istri? Oh, berat ini jamaah. Loh, yang pengalaman kan yang jawab. Ini berat pertanyaannya. Seharusnya itu terakhir, Ustaz. Oh gitu Ustaz. Masya Allah. Baik, tafadhal Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ana bersyukur bisa sampai ke Jogja lagi. Dan ana juga berterima kasih kepada Ustadz Amin Nurbait yang membawa ana ke sini. Jazakallah khair, dan juga kepada Ta'mir Masjid Al-Hidayah dan kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 13 insya Allah ya. 13 Dzulqa'dah. Jangan lupa memperbanyak sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Di sela-sela antum duduk di sini. Dan juga antum jangan lupa banyak berdoa ya. Karena ada doa mustajab di hari Jumat ini. Baik, kalau ke pertanyaan Ustadz ini, sebenarnya gimana Ustadz ya? Atau kalau sekiranya pemanasannya belum hangat Ustadz. Ini langsung panas Ustadz. Oh, iya. Langsung panas, nggak hangat lagi nih Ustadz. Oh gitu. Taruh di belakang saja nanti jawabannya. Jadi nggak ada jawab, tapi nggak apa-apa Ustadz. Jadi kalau kita lihat jamaah, antrian yang ada di pengadilan agama, antrian gugat cerai atau talak dari suami, itu ternyata masalahnya bukan karena suaminya poligami. Jadi jarang sekali kalau antum berangkat ke pengadilan agama, yang istri minta cerai atau suami menceraikan istri pertamanya, itu jarang sekali. Jadi rata-rata mereka yang enggak beristri dua, enggak melakukan poligami. Jadi masalahnya bukan istrinya satu atau dua, tapi masalahnya Ustaz, bagaimana sebenarnya mereka membangun rumah tangga. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama Khadijah, Masya Allah, tentu beliau mendapatkan sakinah. Sakinah yang enggak bisa antum bayangkannya. Sakinah yang membuat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika memiliki 9 istri, ternyata 9 istri itu tidak menggantikan posisi Khadijah radhiyallahu taala anha. Bayangkan 9 istri tidak menggantikan posisi Khadijah. Tapi ternyata ujian Nabi alaihi salatu wassalam lebih berat lagi pada waktu itu. Dan ujian Khadijah sendiri. Bayangkan bagaimana kalau seorang istri diomongin sama tetangganya. Suamimu kata orang-orang gila. Suamimu katanya dukun. Suamimu katanya penyihir. Gimana ujiannya Khadijah? Jadi istri kalau dapat omongan gak enak tentang suaminya itu berat. Maka bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau tidak menikah lagi. Di saat beliau bersama Khadijah radhiyallahu taala. Sebagian perempuan Ustaz ngomongnya, ya sudah kayak Nabi aja. Ya engkau harus kayak Khadijah gitu. Masalahnya kayak gitu. Jadi kalau lebih tenang mana sebenarnya, lebih mendekati sakinah Ustaz ya. Ya boleh jadi ketika dia menikah dengan satu istri. Tapi boleh jadi ternyata satu istri itu tidak mendatangkan sakinah. Sampai ada seorang istri tanya ini Ustaz. Dia tanya, Ustaz, ana punya suami Ustaz. Masya Allah Ustaz ini terkenal baik. Ana sekarang sedang hamil anak kelima dari dia. Ustaz. Tapi ternyata suaminya ini seringkali di rumah mengatakan bosan. Jenuh gitu sama istrinya nih Ustaz.
Ana ngomong sama dia, suamimu kepingin nikah lagi sebenarnya gitu loh. Cuma dia nggak ingin membuat rumah tangganya berantakan. Maka dia kepingin istrinya yang paham bahwasanya suaminya sebenarnya ya dia sudah nggak dapat sakinah lagi dengan satu itu. Nah, maka perlu nambah. Gimana Ustaz Ami? Masih sakinah Ustaz Ami kan? Insya Allah. Oh, Masya Allah. Salaman sama Ustaz. Alhamdulillah. Selama masih tinggal di kerajaan sakinah insya Allah. Alhamdulillah. Saingannya nggak ada masalahnya. Masalah nggak ada. Tapi yang jelas orang Ustaz yang menikah lebih dari satu, dia mengundang badai ke rumahnya. Iya. Jadi jangan dibayangkan ya. Antum jangan membayangkan kalau antum punya istri 2, 3, 4. Waduh. Hidupnya tenang, tentram. Enggak. Para nabi itu hidupnya penuh perjuangan dengan istri-istri. Antum bisa bayangin bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ya. Dengan istrinya yang pengkhianat itu. Ini nabi. Bagaimana Nabi Lut alaihi salam dengan istrinya juga yang seperti itu. Butuh perjuangan. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, subhanallah Ustaz ya, sejak ana nikah lagi, ana jadi banyak belajar. Ana banyak ketemu dengan hadis-hadis sabarnya Nabi Muhammad SAW. Sabar Nabi kita Muhammad SAW. Itu Nabi ya. Sampai ada istrinya yang tidak menegur Nabi Muhammad SAW. Dari pagi sampai malam. Ya Allah ya. Jadi antum kalau nggak ditegur sama istrinya, antum ingat ternyata Nabi pun pernah nggak ditegur sama istrinya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Catat itu jamaah, catat ya. Jadi intinya kudu sabar, Ustaz. Kudu sabar. Jadi untuk mendapatkan sakinah itu ya harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu prinsip pertama dalam berumah tangga. Jangan sampai ya kehadiran orang lain di dalam atau istri lain dalam rumah tangga itu membuat sakinah itu hilang. Tapi usahakan niatnya menambah sakinah. Jadi istri pertama, kedua sakinah, istri ketiga mawaddah, istri keempat rahmah. Dapat tuh sakinah, mawaddah, rahmah. Baik, kayaknya nggak boleh dilanjutin nih Ustaz. Nggak boleh lanjutin Ustaz ya, siap Ustaz. Karena yang di sini semuanya kan baru satu Ustaz. Muwahhidun, khaifun. Kayaknya pulang nanti jadi masalah Ustaz. Makanya. Hilang sakinah di rumahnya nanti Ustaz. Siap. Kita ganti tema sekarang. Siap Ustaz. Masya Allah, barakallah. Bagaimana caranya membangun sakinah bagi mereka yang hanya berpasangan dua? Masya Allah. Iya. Kalau antum membaca surat namanya At-Talaq. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada surat namanya At-Talaq. Surat perceraian. Allah memulai dengan memanggil nabinya. Ya ayyuhan nabi. Di surat itu ada 5 kali penyebutan takwa. Ini menunjukkan bahwasanya pondasi pertama rumah tangga yang sakinah itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Itu pasti. Dan dalam berumah tangga, antum akan mendapati masalah. Masalah sama istri, masalah sama mertua, masalah sama ipar, ada aja masalah. Masalah sama kerjaan. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan takwa ini wasiat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang terdahulu, kepada orang-orang yang akan datang, terus Allah wasiatkan bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antara yang menyebabkan rumah tangga kadang-kala enggak sakinah ini masalah fulus, Ustaz. Iya. Ada yang waktu menikah suaminya bekerja. Setelah menikah suaminya di PHK. Itu biasanya mulai sakinah itu hilang. Mulai istrinya melihat sang suami tidak memberikan nafkah dengan cukup.
Mungkin kesenangan istri nggak seperti yang dahulu. Kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kemudian Allah katakan waman yatawakkal waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini harus ada di setiap insan. Apa? Tawakal sama Allah. Bergantung sama Allah. Istri jangan bergantung sama suami. Suami juga jangan bergantung sama istri. Bergantungnya sama Allah. Karena ada orang yang bergantung sama pasangannya, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang ngasih rizki itu bukan suami. Ada kadang-kala nih yang nikah sama janda kaya. Siapa yang nikah sama janda kaya? Angkat tangan ya. Kita Dapat kasih hadiah. Yang nikah sama janda kaya angkat tangan, boleh pulang duluan. Enggak ada Ustaz. Enggak ada Ustaz ya. Ada yang dari awal menikah dia melihat kepada kekayaan. Dan dia berpikir dengan dia menikah dengan janda kaya hidupnya akan sakinah. Belum tentu. Makanya kalau antum bergantung sama Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi. Juga di surat At-Talaq Allah mengatakan waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Bukan gak ada perkara, bukan gak ada masalah loh jamaah. Ada masalah. Dari ayat tadi yang kita baca itu bicara masalah. Makanya Allah katakan waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kasih solusi. Antum kesulitan menghadapi istri, Allah istri anak ini Ustaz gak nurut Ustaz. Istri anak seperti ini, banyaklah keluhan seorang suami. Antum kayaknya kurang bertakwa. Maka seorang suami yang ingin mendapatkan sakinah, tolong dia perbaiki hubungan dia sama Allah dulu. Dia berharap istrinya menurut, dia nggak nurut sama Allah. Dia berharap istrinya patuh, dia nggak patuh sama Allah. Banyak urusan itu disebabkan kita. Jadi yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Jadi itu kayaknya kunci pertama. Jadi mulai dari memilih Ustaz ya. Dari memilih, makanya perlu juga orang belajar. Ngaji tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Setelah itu, yang kedua Ustaz, setelah takwa ini memang ilmu. Ilmu tentang hak dan kewajiban. Kita kan kalau sudah berpikir hak dan kewajiban, sebagian kita sudah menikah pun belum tahu. Belum ngerti dia dengan hak dan kewajiban. Nanti tahu-tahu dia mengatakan sesuatu mulai dia bingung. Ucapan anak ini jatuh talak apa enggak? Loh antum enggak belajar berarti. Antum menempuh rumah tangga tanpa ilmu. Gimana mau dapat sakinah? Sedangkan ilmu ini yang menunjukkan antum lorong-lorong menuju sakinah. Antum enggak belajar. Bagaimana Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi bergaul dalam rumah tangga itu dengan cara yang ma'ruf. Bukan hanya sekedar yang penting saya laksanakan kewajiban. Yang penting saya sudah berikan hak dia. Enggak. Ada yang namanya ma'ruf. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar hak dan kewajiban. Itu mungkin intinya. Jadi bagaimana dia bertakwa kemudian dia belajar. Sehingga insya Allah dapat tuh sakinah. Insya Allah. Masya Allah. Berarti berkaitan dengan edukasi masalah pernikahan. Harus sudah dimulai sebelum menikah Ustaz ya? Iya memang al-ilmu qabla al-qawli wal amal kan. Itu insya Allah antum semua tahu tuh. Ilmu sebelum beramal. Nikah ini termasuk amal gitu. Banyak orang menikah, kenapa antum mau menikah? Ya Allah Zat, anak takut perempuan itu dinikahin sama orang lain gitu. Jadi dia nggak punya persiapan apa-apa. Cepet-cepet langsung. Hanya cepat-cepat seperti itu. Dan terus terang ini menjadi PR buat para ustadz. Banyak pernikahan dini terjadi di negeri kita. Itu karena perzinaan. Bukan karena dia memang ingin menyelamatkan kehormatan dirinya. Enggak. Tapi sudah berzina. Akhirnya dia mau nikah. Dan dia berpikir. Dengan menikah itu dosanya hilang. Enggak loh. Dosa zina ini baru hilang kalau antum bertobat dengan taubatan nasuha gitu. Bukan dengan sekedar sudah anak sudah sah. Oke engkau sudah sah. Tapi engkau punya dosa yang engkau belum bertobat gitu. Makanya banyak mereka yang pernikahan dini yang terpaksa menikah. Terpaksa. Jadi bukan karena memang dia ingin menikah ya.
Kadang-kadang nggak lama bercerai. Ustaz. Menutupi aib. Ustaz. Hanya sekedar menutupi aib. Padahal aib itu nggak tertutupi sebenarnya. Masya Allah. Kecuali dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik. Mereka mungkin bertanya begini Ustaz. Di mana saya bisa mendapatkan forum untuk belajar fikih pranikah? Apa di STDI ada jurusan itu? Wah, kalau di STDI diajarin Ustaz, anak-anak itu. Jadi kalau mau cari menantu ya di STDI nggak apa-apa. Oh Masya Gitu, Allah. Ustaz. Cari menantu di STDI ya. Jauh. Mau cari istri juga boleh Ustaz. Kita kan ada yang putri Ustaz. Banin Seperti wal itu. banat ya. Banin wal banat. Jadi mereka sudah diajarin gitu loh. Tapi kalau suaminya ini nggak belajar Ustaz, nanti bisa sama istrinya mungkin ya apa Ustaz ya. Bisa diajarin sama suaminya tapi insya Allah. Sama istrinya insya Allah Ustaz. Kayak gitu. Mungkin bisa dicatat ya ini. Pak Takmir, kita adakan ya daurah pranikah. Nanti Ustaz Syafiq sendiri yang akan ngisi. Masya Allah. Allah. Nah Ustaz, betul, selanjutnya. Iya. Apa ini Ustaz? Oh, sudah. Pertanyaan sudah tadi Ustaz jawabannya. Ustaz. Baik, ini ada kasus. Ada seorang dai mungkin Ustaz, atau orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Tapi dia punya masalah dengan keluarganya. Akhirnya muncul stigma di tengah masyarakat agak negatif. Sebenarnya ada nggak kaitannya sih? Misalnya ketika dai ini punya masalah dengan keluarga berarti dia otomatis berarti kurang bertakwa. Atau tidak harus seperti itu? Enggak sebenarnya jamaah seperti ini. Kalau kita lihat di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pernah punya masalah sama salah satu istrinya. Dan Nabi ceraikan. Nabi pernah menceraikan Hafsah. Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah. Tapi subhanallah sampai hari ini ulama itu belum bisa menentukan apa sebab perceraian itu terjadi. Ada yang mengatakan ini sebab ini, hanya dugaan gitu. Ini menunjukkan bahwasanya rumah tangga kita itu memang Ustaz nggak boleh seperti kaca yang dinikmatin sama orang gitu loh. Kita jangan ngurusin rumah tangga orang jemaah. Kadangkala masalahnya di kita bukan di dai-nya. Masalah di kita yang mengikutin rumah tangga orang lain kata dia. Masalah itu biasa terjadi. Di dalam rumah tangga itu biasa terjadi. Biarkan masalah itu diselesaikan. Dan boleh jadi masalah itu terjadi karena Allah ingin memberikan ujian dan cobaan kepada dai tersebut. Allah ingin mengangkat derajat dai tersebut. Tapi intinya kita ini nggak boleh kepo dengan rumah tangga orang lain. Sampai ada kejadian Ustaz. Ini sama, ini kayaknya orang yang berilmu ya. Ada kasak kusuk dia mau menceraikan istrinya. Datang sahibnya, ya anak dengar antum katanya mau menceraikan istri, ada masalah apa gitu seperti itu. Biasalah di masyarakat kan seperti itu. Kata orang ini, antum ada apa ngurusin rumah tangga anak gitu. Apa urusan antum tanya tentang istri anak gitu. Oh ya afwan kata dia seperti itu. Akhirnya dapat berapa lama belum benar terjadi perceraian. Akhirnya si perempuan itu nikah lagi Ustaz. Datang lagi dia. Syuf, sekarang kan juga bukan istri antum. Masalahnya apa antum sama dia? Kata dia, ya Allah kata dia, itu istrinya orang. Ada apa antum tanya sama anak gitu. Jadi kadangkala masyarakat ini kepo dengan rumah tangga orang lain. Jadi kita harus membangun membangun husnudzon sama orang ya. Boleh jadi mungkin masalah terjadi itu, ya kalau bicara kesalahan semua berbuat salah. Semua berbuat salah. Tapi bagaimana tadi kita memperbaiki kesalahan. Dan jangan pernah antum menambahkan bensin dalam masalah orang lain. Itu masalahnya kadang-kadang. Masya Allah. Dan dulu sahabat juga nggak kepo ketika Nabi SAW punya masalah dengan keluarganya. Enggak Ustaz. Tapi mereka juga kepingin tahu sebenarnya Ustaz. Ya. Kepingin tahu. Sampai mungkin Ustaz Ami ingat ya. Di tahun ke-9 ketika Nabi Muhammad SAW itu memboikot istri-istrinya semua Ustaz ya. Melakukan ila. Ya? Ila itu Ustaz ya, sampai sebulan ya. Sampai akhirnya berita tersebar di Madinah Nabi menceraikan istri-istrinya. Isu itu tersebar di kota Madinah. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
datang menjumpai Nabi SAW. Dia kepingin tanya gitu, benar enggak berita ini? Karena udah tersebar di luar itu. Ketika Umar tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah atallaqta azwajak, apakah kau menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi SAW, enggak. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Umar baru gembira, ternyata berita itu enggak benar. Apabila di masa Nabi aja, ternyata masyarakat itu bisa menghukumi sesuatu yang tidak benar dengan hukum mereka sendiri, apalagi di masa kita sekarang. Seperti itu. Jadi intinya usahakan kita ini nggak kepo dengan rumah tangga orang. Masya Allah. Masya Allah. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini jadi pelajaran bagi jamaah sekalian Ustaz. Sebab yang namanya ustadz dan da'i itu ketika dia sudah berada di atas, apalagi ketika istrinya lebih dari satu, dia jadi fokus pembicaraan. Jadi mungkin rahasianya dicari-cari orang. Banyak orang yang kepo terhadap Ustadz Syafiq. Sampai ketika searching engine itu dia dicari siapa nama istri Ustadz gitu. Masya Allah. Sampai kayak gitu. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah ini ada pertanyaan ini. Nah, nampaknya dari belakang nih. Enggak tahu ini. Apakah syarat keluarga sakinah seorang wanita mesti menikah dengan ustadz? Gimana? Nggak selalu yang nikah sama ustadz sakinah juga jamaah. Iya. Intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan arahannya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Nikah. Jadi enggak ada syarat harus ustadz. Dan ketika ada seorang ustadz melamar, juga anti perlu tahu bagaimana akhlak ustadz ini. Kalau bicara agama insya Allah enggak perlu ditanyakan. Karena terus terang tidak sedikit yang curhat sama kita ini istrinya ustadz gitu loh. Jadi anak sampai ya Allah ya, apa istrinya juga curhat sama orang lain juga gitu ya. Jadi anak sampai berpikir kayak gitu Ustaz. Itu curhat. Bocor tapi nggak tahu kita Ustaz. Kita nggak tahu kadang kalau Ustaz dia bocor kemana-mana. Ini dia curhat suaminya Masya Allah. Dikatakan Masya Allah hafal Al-Quran ya. Lulusan dari perguruan tinggi Islam ternama. Dia dieluk-elukan masyarakat. Dia sebutkan semuanya tentang suaminya. Tapi ternyata di rumah dia nggak seperti itu. Ini oknum sebenarnya. Seharusnya agama itu, ilmu itu seharusnya dengan amal. Bergandengan. Tapi ada orang berilmu nggak diamalin. Nah itu tadi masalahnya tadi, agamanya bagus tapi kadangkala akhlaknya kurang baik. Dan akhlak ini juga kadangkala berkaitan dengan karakter Ustaz. Jadi orang itu berilmu bagus tapi dia pemarah. Kan ada orang memang pemarah jemaah. Dan seorang istri atau seorang yang hendak menerima pinangan seseorang, hendaklah dia memang perlu punya ilmu yang cukup. Orang ini baik, bagus, cuma dia itu sensitif. Ada orang yang sensi. Maka ketika dia dikasih tahu atau dia fahamnya setelah menikah. Setelah dia menikah dia tahu, oh ternyata suami anak ini pemarah. Ternyata suami anak dia baru tahu itu. Semua itu ada solusinya. Jadi jangan berpikir antum ya Allah anak nggak mau dapat suami pemarah. Iya semua perempuan nggak mau. Tapi kalau sudah dapat mau gimana? Masa mau ditukar? Datang mertua anak kayaknya yang ini nggak cocok gitu loh. Masa mau ditukar gitu kan? Kembaliin Ustaz. Dikembaliin. Khiar aib. Khiar aib Ustaz ya. Oh ini urusan Ustaz Ami ini. Apa termasuk aib yang bisa ditukar gitu Ustaz? Jadi intinya dua tadi. Laki-laki tersebut agamanya baik. Jadi agama baik ini seperti apa? Ada standar minimal. Standar minimal itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Dia nggak pernah sholat sunnah, tapi sholat 5 waktu dia alhamdulillah dia jaga. Dia ya yang haram dia tinggalkan, tapi karena yang makruh masih dia kerjakan. Itu standar minimal agama. Kalau bicara akhlak yang paling tidak ada 4 akhlak utama jamaah ya, yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala.
Di antaranya adalah dia seorang yang pemberani, dia seorang yang dermawan, dia seorang yang iffah, yang menjaga kehormatan dirinya. Kemudian satu lagi apa Ustaz? Kok lupa Ustaz? Nah, asy-syaja'ah, al-jud, al-iffah, was-sabr. Iya, kayaknya kesabaran. Dia adalah orang yang penyabar. Jadi perlu tahu itu tentang calon. Jadi nggak harus ustadz. Masya Allah. Baik, 4 prinsip ya. Asy-syaja'ah, keberanian. Ini berani apa maksudnya? Berani nikah lagi tuh? Anda kok jadi kepingin makan ini Ustaz? Bismillah. Yang kedua apa tadi jamaah? Kedermawanan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Yang keempat, bersabar. Baik, Ustadz, berbicara tentang karakter suami yang pemarah. Mungkin ada di antara kita yang mungkin punya karakter seperti itu. Saya tidak bertanya mewakili ibu-ibu. Saya bertanya mewakili bapak-bapak. Kalau kita di posisi sebagai suami yang pemarah Ustadz, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk mengubah karakter itu? Masya Allah. Iya. Karena apa yang ditanyakan Ustadz ini, sebagian laki-laki ini merasa, Ana udah lahir kayak gitu. Ana sudah menyerah dengan keadaan. Iya, sudah tabiat ini. Sudah tabiat. Jadi dia memaksa orang lain menerima dia. Oke, orang lain mau tidak mau akan menyikapimu dengan tabiatmu. Tapi orang yang punya tabiat buruk itu perlu berusaha memperbaiki. Makanya ketika datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, kasih wasiat aku. Apa kata Nabi SAW? La taghdab. Jangan marah. Orang ini berpikir kok wasiatnya cuma satu ya. Maka dia minta wasiat lagi. Nabi wasiatnya cuma satu. La taghdab. Dia minta lagi. La taghdab. Terus la taghdab. Disuruh jangan marah. Jangan marah itu boleh jadi ketika engkau marah jangan melampiaskan amarahmu. Ketika engkau marah engkau perlu berusaha menahan amarahmu itu. Maka ada arahan bagi seorang yang pemarah untuk tahu penghuni surga itu gak pemarah. Maka hati-hati kalau antum memarah jangan pernah, aduh aku ini pemarah, jangan-jangan gak masuk surga. Maka rubah karakter antum. Karena Allah mengatakan tentang penghuni surga itu wal kadhiminal ghaidh. Dia orang yang menahan amarahnya. Oke, dia punya marah itu, tapi dia tahan. Jadi jangan antum berpikir fulan itu nggak pernah marah. Fulan itu marah tapi ditahan sama dia. Karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Dia takut tidak menjadi penghuni surga. Maka bagi yang pemarah, tolong antum lihat, antum harus tahan amarah. Dalam hadis ini dikatakan la taghdab wa lakal jannah. Kau jangan marah kau masuk surga. Orang kalau sudah marah jamaah, dia akan mengucapkan ucapan yang dia tidak ridho mendengarnya sendiri. Orang kalau marah jangan berpikir dia nggak akan dihisab dengan apa yang dia omongkan. Baik. Kemudian Ustaz, ada usaha memperbaiki karakter dengan ketika marah itu diem. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, diem. Kalau harus berbicara, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu solusi. Kadang-kadang orang enggak, anak kepingin ngomong. Anak ingin melampiaskan. Karena sebagian orang berpikir, kalau anak lampiaskan, selesai Ustaz. Tapi kalau anak tahan jadi penyakit. Sebagian orang berkata seperti itu. Jangan. Antum lampiaskan dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Nabi memberikan arahan. Ini ucapan kalau antum baca dengan memahaminya, hilang amarah itu. Karena amarah dari setan tadi. Kemudian kalau posisi antum berdiri, antum usahakan duduk. Duduk masih marah, rebahan, masih marah, antum tinggalkan rumah. Biasanya perempuan Zat, kalau lagi ribut sama suaminya mau pergi, tunggu dulu, belum selesai. Oh, Masya Allah. Jadi ada perempuan yang seperti itu Zat. Ali bin Abi Thalib, Rasul SAW ya, punya menantu Ali bin Abi Thalib. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau punya putri yang sayyidatu nisa'i ahlil jannah.
putri Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha itu yang termulia di antara wanita-wanita surga. Apakah di rumah tangga dua orang ini tidak ada masalah? Ada masalah. Jadi antum jangan berpikir, ana izin minum dulu. Jazakallah khair. Jadi jangan antum berpikir punya rumah tangga yang sakinah, yang gak ada masalah sama sekali kayak di surga, gak bakalan cuma. Karena antum hidup di dunia dan antum menikah itu masuk ke dalam masalah. Ada satu orang ditanya, baru nikah Ustaz, sebulan menikah gimana? Oh Allah, jannah, jannah kata dia, surga kata dia. Setahun kemudian ditanya, gimana nikah? Kata dia Ustaz, syarrun labudda minhu. Kata dia sudah. Jadi tidak ada kesenangan di dunia ini, nggak ada kenikmatan di dunia ini yang tidak berbalut kesusahan. Nggak ada. Nggak ada. Makanya kalau antum lihat seorang yang menikah lagi, punya istri 2, 3, 4, dia harus menghadapi masalah. Nah, Ali bin Abi Thalib nih, dia meninggalkan rumah. Nabi SAW masuk ke rumahnya Fatimah, tanya, aina ibnu ammiki? Tuh, yang menikah. Itu hasilnya itu. Hasil dari pernikahan itu. Contoh real di hadapan kita. Tangisan anak-anak, itu hasil dari pernikahan. Jadi, makanya kata itu syarrun labudda minhu. Itu yang harus dihadapin. Nah, itu bapaknya ada apa enggak? Ada. Bapaknya pura-pura enggak dengar. Sedang diupayakan penyelesaian. Ada mainan yang jatuh tadi Pak? Ada, coba bawa ke depan Pak. Oh apa itu? Oh botol, enggak apa-apa ya, aman insya Allah. Baik, dilanjut. Oh itu punya anak tadi nangis, lemparkan lagi ke atas kayaknya Ustaz. Bukan mainan, itu botol kan? Botol minuman. Baik, sudah kosong. Subhanallah. Jadi Nabi SAW ketika masuk ke rumah Fatimah, Ali nggak ada. Padahal biasanya suaminya tidur siang di rumah. Maka Nabi bertanya, SAW, kemana anak pamanmu? Beliau SAW tidak mengatakan kemana suamimu. Di mana anak pamanmu? Jadi mengingatkan dengan hubungan rahim. Selain hubungan suami istri, mereka punya hubungan rahim. Apa kata Fatimah radhiyallahu taala anha? Ghadabani anifan falam yaqil indi. Ya, dia marah sama aku tadi. Atau dia bikin aku marah tadi. Kemudian dia tidak tidur siang di sini. Ada masalah. Apakah masalah ini dibiarkan oleh mertua sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Jadi di sini mertua kalau tahu anaknya punya masalah, segera selesaikan. Membantu. Tapi membantu tidak perlu masuk ke dalam permasalahan. Nabi SAW mencari tahu Ali di mana. Dicari tahu ternyata Ali di masjid tidur. Itu. Ada masalah, keluar dari rumah. Soalnya kadang-kadang kalau ketemu sama istri, kepingin marah, kepingin mukul, kepingin apa, ya sudah tinggalkan. Berangkat kemana? Ke masjid. Alhamdulillah Masjid Hidayah ini gak ada pintunya. Insya Allah. Ini kelebihannya Ustaz. Betul Ustaz. Soalnya beberapa masjid kan ada pintunya, gak bisa kita masuk masjid. Jadi mau tidur di sini gampang ya. Tapi nanti dikasih tulisan, dilarang tidur di masjid. Kecuali yang punya masalah di keluarga. Kecuali punya masalah, oke. Itu bagus. Ini usulan kepada takmir masjid. Masya Allah. Jadi dilarang tidur di masjid kecuali yang punya masalah sama istrinya. Nah. Jadi kalau ngelihat ada jamaah tidur di masjid, langsung ya Allah, punya masalah sama istri. Kita lihat ya, Nabi SAW bagaimana beliau menyelesaikan masalah putrinya sama suaminya. Beliau datang kepada Ali bin Abi Thalib, dibangunin Ali bin Abi Thalib. Dia tidur dan selendangnya terlepas sehingga ada debu di punggungnya Ali ya, karena Masjid Nabawi dulu nggak ada karpetnya, ya tanah cuma pasir seperti itu. Nabi bangunkan Ali dengan mengatakan alaihi salatu wassalam, qum aba turab ya, sambil diusap punggungnya, bangun wahai bapaknya debu. Bangun pakai warnanya debu. Jadi menyelesaikan masalah dengan tidak menanyakan masalah. Sudah.
Kayak nggak ada masalah. Ah lah nih apa. Akhirnya kan si menantu merasa diperhatikan sama mertuanya ya. Nggak ada masalah. Jadi seperti itu Ustaz. Kita kok sampai sini Ustaz ya? Apa pertanyaan tadi? Tentang Lupa. marah Ustaz. Ketika suami sedang marah. Oh ketika suami marah. Siap. Jadi seperti itu. Dan kita lihat ya, ini bagi para istri juga. Ketika suami marah, jangan ikut marah. Begitu pula ketika istri marah, suami jangan ikut marah. Kenapa? Marah itu seperti badai. Badai itu bisa menghancurkan masjid ini. Kita lihat badai itu bisa menghancurkan kapal yang besar. Tapi badai itu tidak bisa membuka simpul tali. Nggak bisa. Jadi kalau antum, ya. Nah ini simpul tali ya. Badai sebesar apapun, simpul tali itu tidak akan terbuka. Yang ada dia hanya putus. Tapi masalah tidak selesai. Maka ketahuilah bahwasanya marah itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Makanya Nabi SAW ketika Aisyah marah. Ngangkat suara. Sampai Abu Bakar yang di luar rumah dengar. Akhirnya Abu Bakar mau masuk rumah. Sallallahu ala nabiyina wasallam ya. Minta izin masuk ke rumahnya Nabi SAW. Dikasih izin. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang mau menggampar Aisyah. Ini putrinya sendiri. Dia mengatakan atarfa'ina sautaki ala Rasulillah. Berani-beraninya engkau ngangkat suara di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya binta Ummi Ruman. Wahai putrinya Ummu Ruman. Kira-kira antum kalau ada mertua mau gampar istri antum gimana? Oh, bagus Bapak. Ini Pak. Ini perlu dikasih pelajaran ini Bapak ini. Orang kan kasih kayak gitu. Ini Nabi SAW enggak. Dia tampil enggak. Ini sudah istriku ini. Dia tampil menghalangi Abu Bakar. Enggak bisa Abu Bakar dekati Aisyah. Akhirnya Abu Bakar pulang. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan masalah dia sama Aisyah. Aisyah masih sakit hati dia. Dongkol dia masih dengan marahnya dia. Nabi mengatakan, engkau enggak lihat aku tadi belain engkau dari orang laki tadi gitu. Baru dia, iya sudah. Ada selesai masalahnya gitu loh. Jadi kadang-kala masalah selesai tidak dengan mengungkit masalah tersebut. Udah anggap selesai sudah. Marah tadi cuma seperti badai, habis itu pergi dia. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik. Ini kita sudah berjalan kurang lebih 45 menit dari kajian. Jadi saya kasih kesempatan kepada jamaah sekalian pertanyaan lewat kertas saja ya, biar maksimal. Nanti silakan dikirim ke saya. Dan insya Allah kami bacakan. Ibu-ibu juga demikian, bisa langsung disampaikan ke panitia akhwat untuk diantarkan ke depan. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mungkinkah sakinah itu diwujudkan atau dipertahankan sedangkan salah satu dari pasangan tersebut sudah meninggal, sudah berpulang? Dan bagaimana caranya? Sudah mati Ustaz. Sudah meninggal. Mungkin dia punya keinginan untuk tidak nikah lagi sama. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Itu nggak ada yang menikah lagi. Karena memang nggak boleh mereka nikah lagi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seorang wanita itu akan bersama suami dia yang terakhir. Ini pertanyaan dari akhwat kan Ustaz? Atau dari laki-laki? Wallahu a'lam. Jadi ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kalau memang dia ingin bersama suaminya di surga nanti, yang harus dia lakukan, dia harus bertakwa kepada Allah, menjaga kehormatan dirinya, karena hidup menjadi seorang janda, yang dia tidak tahu sampai kapan dia menjanda, yang tentunya ada banyak godaan, maka hendaklah dia banyak puasa sunnah. Bahkan diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia termasuk dari sahabat yang puasa dahar. Karena dia ditinggal Nabi alaihi salatu wasallam umurnya
18 tahun, 17 atau 18 tahun. Dan dia harus menjaga yang namanya nafsu dia. Dia perempuan biasa jemaah, punya nafsu. Salah satu cara dia menjaga dia dengan puasa dahar. Kecuali Puasa di setiap hari. hari ya. Gimana? Puasa setiap hari. Puasa setiap hari jemaah. Kecuali di hari-hari yang dilarang puasa. Dia tidak puasa. Ini memang tadi untuk menjaga nafsu. Karena puasa itu termasuk yang bisa menahan nafsu, mengontrol nafsu seseorang. Jadi kalau memang perempuan ini dia ingin bersama suaminya, tadi dia ingin tetap sakinah, tetap bisa dia mendapatkan sakinah jemaah. Orang nggak punya anak bisa dapat sakinah. Istri-istri Nabi pada nggak punya anak, mereka bisa mereka hidup sakinah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi seperti itu. Kalau laki-laki, kadang-kadang laki-laki ada yang mengatakan, Ustadz, ini ada kejadian di Surabaya Ustadz. Ini suami cinta banget sama istri. Sampai istrinya sakit, dia rawat, meninggal. Dan dia ngomong sama sahib-sahibnya, anak nggak akan nikah lagi. Sampai dia bertahan 4 bulan. Ustaz. Masya Allah. Di bulan kelima dia ngomong, dan anak jamaah kalau tidak kawin lagi. Gitu. Masya Allah. Dia bisa gila ketika nggak nikah lagi. Artinya memang ada perbedaan. Ustaz. Seorang perempuan ditinggal sama suami, suami ditinggal sama istri. Kalau suami ditinggal sama istri itu berat banget. Makanya subhanallah kalau Anda lihat fenomena yang ada Ustaz, kebanyakan itu suami mati duluan. Kebanyakan. Iya Ustaz. Makanya dominan mereka yang diasuransikan. Itu Ustaz ya. Nah. Iya kan betul, banyak kan suami mati duluan. Soalnya tadi kalau perempuan ditinggal mati suami, tidak terlalu banyak perubahan dalam hidup dia. Dia biasa masak sendiri, biasa bikin kopi sendiri, nyuci piring, semuanya biasa dilakukan sendiri. Kedatangan suami mungkin tadi hanya memberikan nafkah dan menjadi teman hidup dia, teman tidur dia. Tapi kalau untuk urusan rumah, istri biasa melakukan itu. Tapi kalau suami ditinggal istri Ustaz, cepat tua Ustaz. Masya Allah. Catat di jamaah. Masya Allah, syukur Ustaz. Barakallah. Nah ini saya mau memberikan sedikit informasi kepada jamaah sekalian. Karena ini bukunya sudah datang. Jadi Alhamdulillah Ustaz, di Padukuhan Kerajaan ini ada lembaga pendidikan offline dari mulai nol untuk siapapun yang ingin belajar Islam. Termasuk salah satunya adalah belajar tentang ahwal syakhsiyah. Fikih seputar masalah keluarga. Kita nyebutnya sekolah ANB. Masya Allah. Dan ini adalah buku-buku modul yang disajikan untuk pelajaran di sekolah ANB. Ada fikih ibadah, ada tauhid, ada fikih muamalah, termasuk juga ada fikih usroh. Ada 5 materi. Ini salah satunya Ustadz Wira ini sebagai pengisinya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustazana. Masya Allah. Dan untuk daftarnya gimana Ustaz? Daftarnya bisa online. Daftarnya online, sekolahnya offline? Sekolahnya offline. Tidak bayar Ustaz? Bayar Ustaz. Oh bayar jemaah. Bayar jemaah. Iya biar tahu mereka Ustaz gitu. Nuntut ilmu itu butuh perjuangan. Betul. Ya. Baik. Insya Allah nanti kita akan jadikan ini sebagai hadiah dari sebagian ikhwah yang bisa menjawab pertanyaan. Nah Ustaz. Masya Allah. Baik. Ustaz, tadi kita sudah menyampaikan berkaitan dengan niat seorang istri yang dia tidak ingin nikah lagi. Boleh nggak Ustaz? Misalnya dalam sebuah akad nikah, terus ada kesepakatan. Siapapun yang mati duluan, maka yang ditinggalin nggak boleh nikah lagi. Enggak Ustaz, enggak boleh akad tersebut. Nggak boleh ya? Nikahnya sah tapi syaratnya Syarat batil. batal Ustaz, batil Ustaz. Masya Allah. Maka jangan mau, enggak apa-apa kalau tapi tadi akadnya sah, syaratnya batil gitu Ustaz. Sehingga lanjut saja dan itu tidak berlaku. Enggak berlaku Ustaz, Masya Allah. Kesian Ustaz kalau berlaku Ustaz ya. Gimana? Kesian kalau berlaku. Iya Ustaz. Tapi kalau misalnya ibu-ibu mensyaratkan, saya mau nikah dengan kamu dengan syarat kau tidak nikah lagi. Cari yang lainnya. Oh cari yang lain. Nah, Ustaz. Cari yang lain jamaah. Di sini yang jomblo ada nggak? Yang jomblo. Jomblo angkat tangan jomblo. Yang jomblo usianya 40 tahun. Dapat hadiah langsung. Ada? Mana jemaah? Malu Ustaz. Enggak. Malu Ustaz. Saya turunin deh. Yang usianya 39,5 tahun. Yang jomblo ada? Oh, jaga parkir. Oh baru jaga parkir Ustaz. Yang jomblo. Disuruh jaga parkir Ustaz. Masya Allah.
Masya Allah. Baik, ini ada pertanyaan. Apa perbedaan rumah tangga di dunia dan di akhirat? Begini teks pertanyaannya. Perbedaan rumah tangga di dunia dan akhirat, surga dan neraka. Berat pertanyaannya ini, Ustaz. Berat ya? Iya. Ya, kalau bicara perbedaannya, sebenarnya perbedaan kehidupan dunia dan akhirat itulah yang menjadi perbedaan. Di surga itu tidak ada kecemburuan. Tidak ada ghil. Hasad, iri itu nggak ada. Dan kalau kita lihat penyakit ghil ini, itu penyakit terakhir yang dicabut dari orang-orang yang mau masuk surga. Karena hampir tidak ada tubuh kecuali ada sifat iri ya, dengki, ada jemaah. Makanya orang kalau memelihara sifat iri dan dengki itu, dia nggak akan pernah bahagia. Di surga itu derajatnya orang beda-beda. Ada 100 derajat. Kalau masih ada ghil, gimana antum melihat fulan, ya Allah fulan rumahnya lebih bagus. Oh fulan lebih tinggi derajatnya. Maka di surga nggak ada itu. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi nanti ada setiap orang di surga itu punya 2 istri. Itu minimal. Jadi nggak ada yang jomblo di surga. Apakah seorang istri akan cemburu ketika suaminya punya 70 bidadari? Istri cemburu nggak? Karena ada perempuan mengatakan, boleh nggak Ustaz, ana berdoa Ustaz minta sama Allah supaya suami ana di surga sama ana aja. Ada perempuan seperti itu. Karena dia berpikir surga itu seperti dunia. Enggak jemaah. Enggak ada. Jadi perasaan iri, cemburu tidak ada di surga. Yang ada di surga itu kebahagiaan. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Wa antum fiha khalidun. Kekal dalam kenikmatan itu. Tapi ya perlu berjuang di dunia ini. Masya Allah. Baik. Makanya bagi ibu-ibu Ustaz ya, kalau ingin meniru para wanita ahlul jannah, berarti gimana Ustaz? Menghilangkan kecemburuan. Menghilangkan kecemburuan. Tapi susah Ustaz. Susah ya? Nah. Perlu latihan itu Ustaz? Perlu latihan Ustaz. Perlu latihan. Masya Allah. Perlu dicoba mungkin Ustaz. Baik. Catat Pak Tri ya Pak. Masya Allah. Baik, ini Masya Allah sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk dari para jamaah sekalian. Ada keluarga yang punya masalah tidak kunjung punya anak. Ustadz bisa ngasih nasihat, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar hidupnya tetap harmonis? Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kalau buat sang istri, maka ingatlah bahwasanya kebahagiaan itu bukan hanya di anak. Anak itu bisa jadi fitnah dan bisa jadi zina. Ada orang tua yang hidupnya berantakan gara-gara anak. Bahkan orang tua pun dipenjara gara-gara anak. Ada orang tua yang mati di tangan anaknya. Tidak sedikit orang tua yang ingin gak punya anak. Setelah anak-anak yang lahir ternyata durhaka sama mereka. Kemudian juga tadi Anda sampaikan bahwasanya istri-istri Nabi itu nggak punya anak. Aisyah radhiyallahu taala nggak punya anak. Dan dia juga nggak tahu Ustaz mungkin pernah baca hadis, dia pernah nggak Aisyah radhiyallahu anha itu minta Nabi mendoakan supaya punya anak Ustaz? Ada nggak riwayat itu Ustaz? Belum pernah kan Ustaz? Nggak ada. Nggak tahu ya, kita nggak pernah dapatkan. Ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu nggak harus punya anak. Tapi antum berdoa terus, nggak apa-apa. Jangan pernah berhenti. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Karena anak ini boleh jadi aset buat orang tuanya. Makanya doanya kalau minta anak itu Rabbi habli minas salihin. Minta anak-anak yang soleh kepada Allah Azza wa Jal. Silahkan usaha tapi yakin bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditakdirkan hal itu. Bagaimana dengan kondisi suami? Suami
mungkin dia bisa menikah lagi. Kalau memang masalahnya di istri, kadang-kadang kan masalahnya ada di istri. Tapi ada yang masalahnya di suami. Istri boleh nggak gugat cerai Ustaz? Kalau suaminya mandul gitu Ustaz. Wallahu a'lam. Dia mau cari yang lainnya gitu Ustaz. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam jemaah. Nanti dicari lagi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya bagi yang tidak punya anak terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Tapi tadi seorang suami, ada suami yang cinta banget sama istrinya. Dan dia tahu dengan perjuangan istrinya. Menikah lagi mau tidak mau menyakiti istrinya. Maka antum harus banyak berdoa kepada Allah supaya istri antum bisa membuka hati seperti istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, iya Nabi Ibrahim itu nggak nikah lagi, karena dia tahu perjuangan Sarah. Sampai akhirnya Sarah sendiri yang memberikan budaknya hadiah buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini para suami tadi ketika dia memang cinta banget sama istrinya, berat bagi dia untuk menyakiti istrinya, tapi dia kepingin punya anak. Maka banyak-banyak berdoa mohon sama Allah. Bayangkan Nabi Ibrahim doanya bukan minta istri, minta anak. Rabbi habli minas solihin, tapi akhirnya dikasih istri. Masya Allah. Seperti itu. Silakan Masya berdoa Allah. minta banyak anak. Mungkin juga dikasih banyak Istrinya. Masya Allah. Jadi doanya minta banyak mungkin anak. ya mungkin. Masya Allah. Baik. Ini ada curhat. Nah, di curhat ini ada catatan Ustaz. Mumpung suami saya ada di sini. Masya Allah. Kasih hadiah nanti suaminya. Ustaz. Kasih hadiah. Iya Ustaz. Dan memang begitu Ustaz. Yang namanya forum kajian kan dipakai untuk kata orang Jawa nabok nyileh tangan ya. Jadi suami ingin nasihati istrinya lewat Ustaz atau istri nasihati suaminya lewat Ustaz. Tapi memang kondisinya Ustaz. Ada istri yang kalau kasih nasihat sama suami, nggak percaya. Dia mengatakan engkau bukan ustadz. Itu Ustaz. Sama, istri ngasih nasihat suaminya, aduh engkau bukan ustazah gitu loh. Akhirnya dia mau harus kayak gini Ustaz. Masya Allah. Baik, saya bacakan masalahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya ingin berniat poligami. Namun beliau masih kurang adil dan temperamental. Tolong beri kisi-kisi. Kok kisi-kisi itu lagi? Kayak ujian. Supaya saya sebagai istri bisa menerima permintaan suami. Masya Allah. Masya Allah jamaah. Ini istri yang nulis. Istri yang nulis. Atau suami Ustaz? Atas nama istri Ustaz. Indikatornya kuat ini. Mumpung suami saya hadir di masjid ini. Nah, Masya Allah. Coba kita cari Ustaz, boleh? Ya coba angkat tangan. Kita kasih hadiah aja mah. Kayaknya banyak yang angkat tangan nanti Ustaz. Wah. Iya ini pertanyaan mewakili ya. Masya Allah. Artinya banyak laki-laki, bukan banyak lah, hampir godaan terbesar laki-laki itu kan wanita. Ustaz ada nggak keinginan Ustaz poligami Ustaz? Oh. Segar. Bentar dulu jemaah. Minum dulu mungkin Ustaz. Lanjut Ustaz. Iya. Biarkan itu di dalam hati. Masya Allah. Iya. Ini istri bertanya, kalau Anda lihat pertanyaan istri pertanyaan yang sangat dewasa ya. Dia kepingin membolehkan suaminya poligami. Karena memang secara hukum agama nggak perlu suaminya itu minta izin dia. Tapi mungkin bagi wanita ini atau bagi suaminya juga takut pernikahan itu membuat rumah tangganya karam. Maka ada suami yang ngomong sama istrinya, aku kepingin nikah lagi, ngomong lagi. Tapi ada suami yang nggak ngomong-ngomong. Tahu-tahu istrinya sudah 2, sudah 3 gitu kan seperti itu. Ada macam kondisi rumah tangga berbeda-beda. Maka kalau bicara bagaimana supaya istri ini kuat ketika suaminya nanti poligami, benar-benar poligami. Ketahuilah jamaah, tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Dan Allah membuat sesuatu yang sulit jadi mudah. Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah setiap wanita itu bertakwa kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan
Sampaikan kepada Allah, kalau memang baik buat suamiku dan baik buat rumah tanggaku, semoga dimudahkan. Ada seorang perempuan di Jember, Ustaz. Dia WA Ana mengatakan, Ustaz, dulu Ana hampir jadi korban poligami, Ustaz. Hampir jadi. Alhamdulillah suaminya mati duluan. Jadi kayaknya istrinya doa terus. Ini baik apa enggak ya Allah? Ternyata mati suaminya. Jadi hati-hati didoakan mati antum sama istri. Tapi intinya tadi bagi seorang istri minta tolong sama Allah. Karena Allah menyebutkan sesuatu yang seharusnya membuat kita senantiasa berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengatakan boleh jadi yang kalian benci. Itu baik buat kalian. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kenapa? Allah tahu, kalian gak tahu gitu. Kita taunya hanya kita suka atau kita tidak suka. Baik atau tidak, wallahu a'lam. Makanya buat seorang laki-laki kadang-kala dia berpikir, ana mau poligami. Ana ketemu sama orang-orang yang poligami, akhirnya dia meninggalkan rumah kedua istrinya. Dua-duanya pusing. Tidur di masjid. Tidur di masjid, tidur di hotel, di mana pokoknya dia sudah pusing. Jadi ada yang seperti itu, makanya perlu istikharah, perlu minta pilihan Allah Subhanahu wa taala, perlu musyawarah. Kadang-kadang datang ke seorang ustadz, tanya ustadz, ana ini kira-kira bisa enggak poligami? Nah, istri kan mengatakan tadi, suami ana itu enggak adil. Suami ana itu temperamental, karena ada laki-laki yang tidak siap dengan konflik. Ada yang enggak siap. Maka antum datang musyawarah, Ustadz kira-kira ana bisa enggak poligami? Kadang Ustadz mengatakan kayaknya antum masih berat. Antum soalnya ana lihat kalau punya masalah mutung langsung. Padahal antum harus ada di tengah nih. Harus ada di tengah. Kadang-kala keributan antum bukan cuma sama istri, sama mertua, sama ipar. Jadi ada problematika yang besar. Jadi ketika seorang suami merasa dia nggak mampu, ya sudah mundur dulu, minta sama Allah, perbaiki dirinya. Maka kembali kepada pertanyaan perempuan ini, maka hendaklah kau banyak memohon kepada Allah Azza wa Jal dan ya ajak suamimu untuk merubah diri. Katakan kepada dia, Mas, kalau engkau memang mau menikah lagi, engkau perbaiki dirimu. Bagaimana sikapmu, bagaimana engkau jadi lebih baik lagi, dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, buat para wanita. Kalau masalah KDRT dalam rumah tangga, itu enggak perlu bicara poligami atau tidak poligami. Itu sebuah kezaliman. Tapi ketika suami poligami dan dia bisa berlaku adil dan tidak ada yang berubah dari dia, kecuali bermalamnya. Jadi ujian buat perempuan Ustaz, kalau ana rasakan sekarang Ustaz ya. Dulu kan ana cuma baca. Dulu teori. Teori Ustaz, teori baca kitab lagi. Sampai akhirnya Allah berikan karunia itu dan ternyata memang perlu kesabaran. Ujian perempuan itu, ibu-ibu nih yang di belakang, hanya di perasaan sebenarnya. Perasaan saja. Makanya perempuan itu suaminya merantau 6 bulan sekali pulang gak apa-apa. 6 bulan sekali. Gak pernah mengatakan bang kok lama kok gak ada. Dia tahu kapan jadwalnya suaminya pulang. Tapi suaminya nikah lagi. Padahal sehari di sana, sehari di sini. Kayak kiamat sudah. Loh, kemarin 6 bulan gak pernah ribut. Ujiannya hanya di perasaan. Dan itu ujian buat mereka. Ujian buat mereka. Maka bagi para wanita ingat, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Gara-gara dia mengikuti perasaannya, lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Mungkin seperti itu. Dan ketahuilah buat wanita sekarang kalau di poligami gak lebih dari 4. Nggak lebih dari 4 suami. Sedangkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu madu mereka 8. Kan 9 istri Nabi. Bayangkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu 9 hari sekali baru didatengin Nabi bermalam di rumahnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kemudian hadiah dari Saudah tersebut. Artinya mereka lebih berat cobaannya. Dan secara ekonomi Nabi SAW juga enggak terlalu banyak uang. Bahkan sering di rumah Nabi SAW
ya mereka hanya makan kurma dan minum air. Tapi intinya kembali kepada yang pertama tadi Ustaz, takwa. Takwa. Jadi suami harus bertakwa, istri harus bertakwa. Jadi kalau dikatakan kenapa engkau nikah lagi? Untuk apa engkau menikah lagi? Ada yang tujuannya cuma gagah-gagahan Ustaz. Iya, ada yang ingin pamer. Antum akan merana nanti. Kalau tujuan antum bukan untuk beribadah kepada Allah. Maka hendaklah engkau niatkan dalam rangka mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Ya intinya takwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Di sini Ustadz, ada yang istrinya cuma satu, tapi dia ngasih jatah gilir ke istrinya sepekan sekali. Dalam satu pekan, 6 hari mancing. Masya Allah. Sampai dia punya prinsip, omah muring tetap mancing. Wah, itu penyakitnya sebagian orang Jogja. Di sini nggak ada ya? Yang hobi mancing angkat tangan? Nggak ada, Masya Allah. Mungkin dia cari nafkah Ustaz. Cetol Ustadz. Cuman ikan kecil yang didapatkan. Allahu Akbar. Baik. Barakallahu fikum. Ini perlu ada perbaikan dari sisi bagaimana dia bermuasyarah dengan istrinya ya. Iya. Iya, kalau bicara tadi banyak orang menikah tanpa ilmu. Nah, Dia nggak tahu dengan kewajiban-kewajiban dia. Terkadang dia menikah tapi gaya hidupnya seperti jomblo. Dia keluar rumah, pulang seenak dia. Istri punya hak. Makanya seorang sahabat, subhanallah, diadukan sama istrinya. Atau diadukan sama bapaknya sendiri. Karena dia selalu sholat malam dan puasa sunnah. Selalu ibadah ini jam. Sampai istrinya tidak digaulin dengan baik. Itu pun gak boleh gitu loh. Maka harapan semua orang itu kembali belajar. Mulai malam ini coba dia pelajarin. Apakah sikap anak kepada istri anak sudah benar apa tidak? Nah itu perlu belajar. Kita punya standar sehingga kita bisa mengukur. Sikap anak baik atau tidak. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlih. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Sama istrinya. Itu ukuran orang baik. Bukan yang baik sama kawan-kawannya aja. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. ini ada kasus real sampaikan. Seorang bisa terlihat begitu baik kepada temannya di luar rumah. Tapi ketika di dalam rumah dia seperti singa. Memperlakukan istrinya kasar. Berikan nasihat Ustaz. Nemu di mana dia Ustaz? Wallahu a'lam. Suaminya itu Ustaz. Ini tadi. Kan ada orang yang memang menikah tidak mengikuti kriteria yang disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Dia mungkin menikah karena suaminya tampan, karena suaminya berduit, karena suaminya seorang pejabat, ada banyak lah. Tapi ternyata dia dapetin tadi perilaku suami yang kurang baik. Apa yang dia harus dilakukan? Kalau apa yang harus dilakukan oleh seorang istri, maka hendaklah dia banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi pasangan hidup kita yang berperilaku buruk itu disebabkan dosa-dosa kita. Iya. Jadi antum berpikir, ya Allah aku kok dapat kayak gini ya, seperti itu. Boleh jadi karena dosa-dosa kita. Maka cara kita mengangkat bala itu dengan bertobat. Dengan istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memohon buat suami. Suami bisa dirubah. Nabi SAW mengatakan innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Aku diutus alaihi salatu wassalam untuk menyempurnakan perilaku-perilaku akhlak-akhlak yang baik itu disempurnakan. Ini menunjukkan bahwa karakter seseorang bisa dirubah. Dan ini ada cerita nyata jam. Seorang syekh bercerita tentang seorang wanita yang dia hidup bersama suaminya 6 tahun. Suaminya zalim. KDRT sama dia. Tapi sang istri sabar. Terus dia berdoa, memohon kepada Allah. Dia berusaha memperbaiki pelayanan dia. Gak berhenti, dia beristighfar. Setelah 6 tahun dari perjuangan, suaminya berubah. Istrinya ini mengatakan, itu sudah tahun ke-13 dia cerita kepada Syekh. Dia mengatakan, Syekh sekarang suami ana seperti cincin di tangan ana. Mau ana lepas, mau ana taruh lagi. Baik banget. Tapi perlu kesabaran.
Kadangkala sebagian orang berpikir cerai, berpisah, jangan dulu. Engkau sudah minta sama Allah, engkau sudah istikharah, ternyata suamimu seperti ini. Mungkinkah diperbaiki? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Cuma sekarang engkau mau nggak berusaha memperbaiki? Ketika suami marah tidak diladenin, dia minta maaf. Ada suami yang penyebab dia marah itu masalah remeh. Ini banyak istri mengatakan, Ustaz suami anak ini masalah remeh Ustaz. Ya Allah, urusan kopi, lupa Anda nggak ngasih gula. Ribut, ya sudah. Antum bagaimana bikin dia tidak marah? Setiap ada kopi, kasih gulanya di sebelah. Dia mau marah, bang, biar abang ngaduk sendiri lebih zen kayaknya bang. Ada yang masalahnya kos kaki Ustaz. Setiap suami mau berangkat kerja, kos kaki biasanya kan suami lepas di mana? Mana kos kaki? Teriak-teriak pagi hari. Ada yang kayak gitu? Mana? Ana kasih hadiah jemaah. Ada yang seperti itu. Solusinya apa? Belikan satu lusin kos kaki. Suami ketika mau marah, Mas ambil yang baru mas. Pakai lagi. Sampai seperti itu. Jadi usahakan bagaimana suami tidak punya kesempatan untuk marah. Ditutup celah-celah emosi suami dan istri bisa. Dia punya sesuatu yang bikin suaminya bisa tunduk sama dia insya Allah jamaah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini kita kalau dengerin kajian kayak gini Pak, rasanya ya untuk yang laki-laki nih, yang bapak-bapak ya, seolah-olah sudah berubah jadi Abu Bakar. Ustaz. Masya Allah. Cuman 3 hari saja. Oh 3 hari kayak Abu Bakar. Setelah itu berubah jadi Paiti. Siapa Paiti ini? Yang ibu-ibu juga mungkin Ustaz. Berubah jadi Khadijah. Masya Allah. 3 hari. Ya. Masya. Setelah itu berubah jadi Juminten. Baik, bertahan ya. Dalam nasihat-nasihat yang beliau sampaikan Anda ingat baik-baik. Dan ada banyak kata kunci, beliau sering menyebut sabar, sabar dan sabar. Karena memang yang namanya keluarga itu penuh dengan ujian. Allah Ustaz. Allah. Masya Allah. Ini kita sudah berada di jam 5. Dan di depan jamaah sekalian ada banyak sekali hadiah yang sudah disediakan oleh panitia. Nampaknya di sesi yang terakhir ini kita akan tebar hadiah Ustaz. Masya Allah. Untuk para jamaah. Mungkin Siap. Ustaz bisa ngasih sesuatu. Iya. Pertanyaannya, sebutkan 9 istri Nabi Muhammad SAW. Yuk. 5. Nah, fadhol. 5. Sauda bintu Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, Hafsah, Ummu Habibah, Zaid bin Khuzaimah, Zainab bin Khuzaimah, Bintu Khuzaimah, terus sebentar, Maria Al-Qibtiyah. Sudah Ustaz. Belum Aisyah. Aisyah, oke. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, 4 lagi, kurang 4. Kurang 4 lagi. Nah, Silakan berdiri boleh Mas. Masya Allah, yang keras. Zainab bintu Jahash. Silakan. Safiyah binti Huyai. Ummu Habibah sudah tadi. Hadiahnya sudah jalan ya. Kalau nggak komplit jangan tarik dikasihkan lagi. dulu sampai lengkap jawabannya. Nah, Sauda sudah. Hafsah sudah. Zainab bintu Jahash, Zainab binti Khuzaimah sudah tadi. Juwairiyah. Naam. Baik dapat. Dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya. Masya Allah. Hadiahnya dikirimkan ke sana jamaah. Baik. Ini serius untuk jomblo di usia 30 ke atas. Jomblo 30 ke atas. Silakan angkat tangan. Usia berapa Mas? 40? 40 berapa? 45. Masya Allah. 40 pas. Iya Ustaz. Kasih hadiah nggak usah ditanya Ustaz. Langsung kasih hadiah. Iya. Kasih hadiah nggak perlu ditanya. 2 hadiah. 2 hadiahnya Masya Allah. Barakallahu fikum. Siap.
Berkah jomblo. Berkah jomblo, itu. Coba antum jomblo, dapat hadiah semua kan. Ya itu untuk menghibur yang jomblo. Baik, pertanyaan selanjutnya. Iya. Sebutkan 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Selain 4 khalifah. Nah. Silakan berdiri. 6 sahabat yang dijamin masuk surga selain Khulafaur Rasyidin. Nah, fadal. Ya, berdiri antum. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. 6, baru 4. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini antum sudah punya semua ya bukunya? Ada yang belum punya? Judulnya apa yang belum punya? Belum semua? Belum semuanya Ustaz, Masya Allah. Ini aja saya kasih beli, kayaknya pengusaha Ustaz. Pengusaha, Masya Allah. Antum coba nanti pelajarin tuh 10 sahabat yang dijamin masuk surga, berapa istri-istrinya? Nah. Tugas ya. Tugas itu Ustaz ya. Tahun depan kumpulin. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib. 4 kriteria memilih istri. Buat yang bujangan. Yang jomblo segala usia, berdiri, sebutkan 4 kriteria memilih istri. Silakan. Tadi kayaknya ada yang tanya. Berdiri Mas. Mana kok jadi berdiri Ustaz? Enggak jadi. Oh iya. Insya Allah. Usia berapa? 20? Masya Allah. Mau nikah kapan rencananya? Kalau lulus? S1. Kalau nggak lulus. Nggak nikah-nikah. Iya, silakan fadhal. Kecantikannya, nasabnya, kekayaannya, Masya Allah. Agamanya, antum milih yang mana nanti? Cantik. Cantik aja. Aduh, Ustaz, nggak jadi hadiahnya Ustaz. Oh, kirim jamaah, kirim hadiahnya. Jadi jamaah 4 kriteria itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan budaya yang ada. Tapi kita kalau milih, Nabi alaihi salatu wasallam menekankan fadfar bidzatid din. Maka kalau engkau mau beruntung hidupmu, carilah yang agamanya baik. Taribatil selamat sudah engkau. Seperti itu. Jadi orang kadang-kadang memikirkan harus ada 4-4-nya Ustaz. Agama terakhir Ustaz. Oh gitu. Jadi kalau nanti ini Ustaz, masih sholatnya masih bolong-bolong. Tapi insya Allah bisa diperbaiki Ustaz. Kalau wajah itu nggak bisa diperbaiki Ustaz. Jadi dia, nggak jangan. Jadi antum kalau bicara wajahnya cantik, sebulan 2 bulan biasa. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah Ustaz. Baik. Ada lagi Ustaz? Kayaknya Ustaz yang bertanya Ustaz. Baik, pertanyaan dari saya ya. Sebutkan nama Ketua Takmir Al-Hidayah. Sinten? Oh, Pak Raharjo sendiri. Nah. Bapak Takmir sendiri? Iya. Oh Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, bagus Ustaz. Nah, selanjutnya tadi ada 4 sifat ideal seorang lelaki yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Siapa duluan tadi ya? Hah? Oh paling ujung itu yang hijau, baju hijau. Ya silakan berdiri. Masya Allah, dapat tadi. Antum ASN bukan? Bukan. Baik, saya kasih buku yang lain kalau bukan ASN ya. Nah ini nih, pengantar permodalan dalam Islam. Baik. Sekarang Ustadz, BKN sudah mengizinkan ASN untuk nikah lagi. Untuk poligami. Iya. Tetap izin istri kan? Betul. Oh sama aja Ustaz. Jadi lebih susah izin istri apa izin BKN? Oh. Baik, yang ASN angkat tangan dulu. Yang ASN. ASN di belakang. Oh Masya Allah. Pak dokter ASN ya? Pertanyaannya Pak dokter.
kapan rencana nikah lagi? Ya, setelah saya, baik, dapat hadiah. Sudah itu jawabannya. Masya Allah. Jadi dia akan berdoa terus supaya Ustadz Ami nikah lagi, Ustaz. Masya Allah. Nah. Itu bukti sebenarnya yang lain juga punya keinginan yang sama, Ustaz. Jadi pertanyaan jangan diarahkan ke saya. Masya Allah, barakallah. Baik. Selanjutnya Ustaz, penghargaan untuk jamaah yang datang paling jauh. Temanggung, Cepu. Temanggung sama Cepu jauh mana? Cepu, lebih jauh Cepu lagi. Hah? Jawa Barat, Depok. Tinggal di mana? Memang datang ke sini untuk kajian? Oh, pas lagi ada tugas. Yang datang kajian nih, yang datang Semarang. memang kajian. Semarang. Semarang dengan Cepu jauh mana ya? Cepu. Gunung itu. Kediri. Ada Kediri. Mana Kediri? Kediri? Baik, Kediri kayaknya paling jauh nih, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada buku yang dikasih pengantar oleh Dr. Ustadz Dr. Syafiq. Barakallahu fikum. Tafsir Salat. Ya, kirimkan ke belakang. Nah. Masya Allah. Baik. Buat yang paling tua, Ustaz. Yang paling tua. Yang paling senior. Pak Zainal usia pinten, Pak? 67. Pak Zainal 67. 70. Masya Allah. 74. Mbah Bunyamin mana Mbah Bunyamin? Pak Bunyamin ada? Enggak ada. 74. Yang terakhir 74. Ada 74 setengah? Pinten? Enggak ada. Bukan Pak Bunyamin. Baik. Usia 74 Ustaz. Ini Bapak ada buku Sirah Nabawi, ada buku Tauhid, ada Fikih Muamalah. Bapak pilih yang mana? 2. Kasih 2. Masya Allah, barakallahu fikum. Siap. Ini Pak Zainal. Insya Allah. Imamuna. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Ada buku Ada Orang Utang. Pertanyaannya, ada apa dengan riba ya? Di antara jamaah yang sepanjang hidupnya belum pernah punya utang, angkat tangan. Ya. Siapa? Ada 1, 2, belum pernah punya utang, Pak? Sendiri belum, istri yang pernah. Jadi istrinya yang utang, dia nggak utang gitu, Ustaz. Atas instruksi suaminya. Masya Allah. Dapat hadiah Pak ya. Angkat tangan pertama, sepanjang hidupnya belum pernah punya utang. Gimana? Tafadhol Ustaz, yang terakhir Ustaz. Ini juga kata pengantar Dr. Syafiq Riza Basalamah. Masya Allah. Buku fikih bermadhab. Taib. Pertanyaannya. Apa Ustaz ya? Harus yang sulit atau yang mudah-mudah aja Ustaz? Yang agak sulit. Agak sulit Ustaz. Taib. Sebutkan 4 putri Nabi Muhammad SAW. 4 nama putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Itu yang mana? Panitia nggak boleh angkat tangan Bang. Oh panitia. Ini pakai baju putih Ustaz. Nah. Ruqayyah. Fatimah. Zainab. Ummu Kulsum. Bintu siapa? Oh bintu Nabi Muhammad. Insyaallah. Barakallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik. Kita maghrib jam 5:30 ya. Dan sebenarnya kita itu masih betah banget sama Ustadz Syafiq. Bisa ngobrol bareng dengan beliau. Caranya gimana Ustadz? Biar antum sering ke Jogja Ustadz. Doa. Nah, didoakan Ustaz. Selain doa ada nggak Ustadz? Apa perlu dicarikan orang sini Ustadz? Aduh Ustaz. Hatta Jauh Jogja Ustaz. Ya doakan juga, didoakan juga. Doakan jamaah. Semoga beliau sering ke Jogja ya. Masya Allah. Kalau punya mertua Jogja kan insya Allah sering Jogja. Walhamdulillah. Barangkali ada kata-kata terakhir.
Mungkin Ustaz tutup Ustaz. Masya Allah. Baik, demikianlah jamaah sekalian yang bisa kita haturkan kepada jamaah sekalian. Dan kajian ini disiarkan secara live melalui ANB Channel, juga di channel SRB, dan beberapa TV merelay di sini. Silakan bagi jamaah sekalian yang barangkali ingin melihat rekamannya bisa ditonton. Dan karena ini tempatnya sangat terbatas, maka kami sarankan Anda yang ingin sholat maghrib nanti bisa mencari masjid di sekitar Dusun Kerajaan. Selatan ada, ke utara juga ada, agar nanti tidak crowded di sini karena tempat wudunya terbatas. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang diberkahi oleh Allah, sakinah mawaddah warahmah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jalan untuk Ustaz, mohon jalan Ustaz, mohon jalan Ustaz.